Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullah ila an taquma al-qiyamatul kubra. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ila an taquma al-qiyamatul kubra, hingga datangnya hari kiamat yang besar. Setelah beliau rahimahullah taala menjelaskan tentang masalah alam barzakh, azab kubur, nikmat kubur, maka beliau katakan ila an taqum as-sa'ah, ila an taqum al-qiyamatul kubra. Maka hal ini orang-orang yang dalam alam barzakh imma mendapat siksa, imma mendapat nikmat. Ada yang siksanya berketerusan, ada yang siksanya berhenti sebagaimana dengan habisnya kejahatan-kejahatannya. Mereka menanti ila an taqumul qiyamatul kubra, sehingga datangnya kiamat besar. Orang-orang yang telah meninggal, mereka menanti datangnya qiyamatul kubra, kiamat yang besar. Dalam penantian tersebut, maka mayat dalam kuburnya, kalau bukan dalam kenikmatan kubur, maka dalam azab kubur. Nasallallahu as-salamatul afiyah. Pengertian al-qiyamatul kubra yakni kiamat yang dijanjikan Allah SWT dalam kitabnya melalui lisan Rasulnya. Dan tentunya kata-kata al-kubra ini menunjukkan adanya al-qiyamatus sughra, kiamat kecil. Minggu lalu telah terjelaskan kiamat terbagi menjadi dua bagian. Ada kiamat besar yang dimulai dengan tanda-tanda asyratus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat yang banyak jumlahnya. Ada asyratus sa'atis sughra, ada asyratus sa'atil kubra. Ada tanda-tanda kiamat yang kecil, ada pula tanda-tanda kiamat yang besar. Adapun kiamat yang kedua al-qiyamatul sughra, kiamat kecil yakni kematian. Barang siapa yang telah meninggal maka dia telah menemui kiamatnya. Adapun al-qiyamatus sughra ini waktunya berbeda-beda antara satu manusia dengan manusia lainnya. Adapun al-qiyamatul kubra waktunya sama. Seluruh manusia merasakan hal yang sama dalam satu waktu. Kemudian berkata Syekhul Islam rahimahullah taala, fatu'adul arwahu ilal ajsad. Maka dikembalikanlah arwah ke dalam jasad-jasadnya. Ini terjadi ba'da nafkhati tsaniyah, setelah hembusan yang kedua. Dua kali hembusan, dua kali tiupan. Tiupan yang pertama adalah tiupan yang menghancurkan alam semesta. Wa nufikha fis sur fa sa'iqa man fis samawati man fil ard illa man syaa Allah. Ditiupkan sangkakala yang pertama, maka binasalah yang terdapat di langit maupun di bumi kecuali yang Allah kehendaki. Thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Kemudian ditiupkan yang kedua, maka seketika mereka bangun menanti keputusan Tuhan mereka. Jadi fatu'adul arwah, dikembalikan arwah ini setelah hembusan yang keberapa? Yang kedua. Dan dikembalikannya ruh ke dalam jasad ini berbeda dengan dikembalikannya ruh dalam jasad dalam alam barzakh. Karena telah kita bahas bahwasanya ketika mayat itu diletakkan dalam kuburnya, dikembalikan kepadanya ruhnya, didudukkan. Dalam hadis yang Imam Abu Dawud dan Ahmad, Syekh Albani mensahihkannya, dikembalikan ruh ke dalam jasadnya, didudukkan, ditanya. Disebutkan dalam hadis Al-Bara bin Azib dengan panjang lebar mengenai kisah kematian orang mukmin, orang kafir. Yang jelas ruh dicabut, diangkat ke atas, ruh orang-orang beriman naik ke langit pertama, kedua dan seterusnya, dibukakan pintu-pintu langit, tercium bau-bauannya.
Adapun roh orang-orang kafir belum lagi mencapai langit pertama, dicampakkan kembali ke dalam alam kuburnya. Dikembalikan. Jadi ikhwan rahimakumullah, mayat ketika disiksa dalam alam kuburnya, ditanya dengan ruh dan jasadnya. Tetapi ini alam berbeda dengan alam dunia, namanya alam barzakh. Maka tidak akan dapat kita pantau dengan akal kita, penglihatan kita, dipasang pun di sana rata enggak ada gunanya. Yang berbicara adalah iman kepada alam gaib. Orang tidur saja, yang tidur nampak antum dia tenang. Tidur dia. Padahal dia sedang dikejar hantu dalam tidurnya, berlari ke sana, berlari kemari, terkadang terpengaruh dalam bentuk gerakan tubuhnya, napas yang tersenggal-senggal. Dia tidur nyenyak. Masuk hutan, dikejar harimau, selamat dari harimau, datang ular dan seterusnya. Subhanallah. Bangun terengah-engah dia. Itu dalam alam dunia ini. Mimpi aja kita nggak bisa mengetahuinya. Apalagi alam barzakh. Maka ikhwanya rahimakumullah, Allah perintahkan Israfil untuk yanfukh, untuk meniupkan sangkakala yang kedua. Yang pertama ditiupkan, hancur semua alam raya ini. Dan telah disebutkan dalam keterangan Rasulullah SAW bahwasanya Israfil itu telah mendekatkan sangkakala ke bibirnya. Subhanallah, siap sedia untuk meniupkan sangkakala. Dia takut terluput ketika ada perintah. Dalam sebuah riwayat Rasulullah menyebutkan bagaimana manusia merasa aman, padahal Israfil sekarang telah melekatkan sangkakala ke bibirnya, siap menerima perintah untuk ditiupkan. Subhanallah. Bukan jauh-jauh, di bibirnya tinggal tiup, selesai, kiamat. Subhanallah. Binasa seluruhnya, illa man sya'allah, kecuali Allah kehendaki tidak binasa. Yang telah kita bahas kemarin. Ada makhluk-makhluk berupa surga, neraka, qalam, arasy, lauh mahfuz. Ada malaikat maut, malaikat Jibril. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama. Kemudian ditiupkan yang keduanya. Fatatayarul arwahu minas sur ila jasadiha. Maka berterbanganlah arwah ini ya dengan seketika kembali ke dalam jasad-jasadnya. Masuk ke dalam jasadnya kembali. Subhanallah. Ungkapan Syekhul Islam ilal ajsad, ke dalam jasad, ya. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya sebelum ruh ini ditiupkan, jasad itu ada proses dikembalikan oleh Allah SWT. Karena jasad manusia telah menjadi debu, tulang belulang, ya. Ada yang dimakan binatang buas, ada yang dimakan binatang buas, kemudian subhanallah tercabik-cabik dia, dikunyah oleh binatang, dimasukkan ke dalam perutnya, sebagian keluar menjadi kotoran dan seterusnya. Ini semuanya akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan dianggap mustahil. Fatu'adul arwah ilal ajsad, dikembalikan ruh ke dalam jasad. Ini berarti menunjukkan adanya masa proses setelah kiamat yang pertama. Allah Subhanahu wa taala kembalikan jasad sebagaimana semula, utuh. Tanpa ada yang kurang, yang menjadi tulang belulang, kemudian tulang ini telah hancur lebur, yang menjadi debu. Allah Subhanahu wa taala semuanya satukan kembali. Bukanlah perkara yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang nabi yang diwafatkan Allah selama 100 tahun, kemudian dihidupkan kembali dalam surah Al-Baqarah. Agar dia melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kembali yang mati. Fanzur ilal idhami kaifa, Allah sebutkan dalam Al-Quran Karim, lihatlah kepada tulang belulang, di situ ada untanya, ya, yang telah hancur jadi tulang belulang. Kaifa nusyidhuha tsumma naksuha lahma, bagaimana tulang belulang yang telah hancur ini Allah SWT satukan kembali, Allah lekatkan kembali padanya daging dan kembali hidup tulang belulang ini. Subhanallah. Dan itu bukan perkara yang payah bagi Allah SWT. Yang dibakar, banyak orang-orang sekarang dibakar matinya. Kremasi, dibakar jadi debu. Semuanya akan Allah kembalikan menjadi jasad utuh. Allahu Akbar. Kemudian ikhwan, kata-kata ilal ajsad, dikembalikan ruh kepada jasadnya, ini menunjukkan bahwasanya yang Allah ciptakan itu jasad kita, ya bukan jasad yang baru. Jasad inilah yang sekarang ini.
Sebagaimana ada ungkapan sebagian ahlul batil yang mengatakan Allah ciptakan jasad baru, bukan jasad ini. Tidak. Demi Allah tidak. Jasad kita ini yang akan dikembalikan Allah Subhanahu wa taala. Yang mengatakan yang Allah ciptakan itu adalah jasad baru, bukan jasad seperti sekarang ini. Itu batil, bertentangan dengan Quran, bertentangan dengan sunnah, bertentangan dengan akal yang sehat. Yang Allah kembalikan jasad kita yang sekarang ini. Allah mengatakan dalam Quran Al-Karim dalam surat Rum ayat 27, huwa alladhi yabda'ul khalqa thumma yu'iduh. Dialah yang memulai penciptaan makhluk, thumma yu'iduh, kemudian dia pula yang mengembalikan penciptaan tersebut. Wa huwa ahwanu alaihi, dan itu lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Ini menunjukkan bahwasanya makhluk itu yang Allah Subhanahu wa taala kembalikan, bukan makhluk lain. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala mengulangi kembali penciptaan yang telah hancur menjadi tulang belang itu lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ahwanu alaih, lebih mudah, dan tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan dalam surah Al-Anbiya ayat 104, kama bada'na awwala khalqin nu'iduh. Sebagaimana kami telah memulai penciptaan, begitu pula akan kami kembalikan penciptaan tersebut. Allah katakan dalam surah Al-Mu'minun, thumma innakum ba'da dzalika lamayyitun, thumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Sesungguhnya kalian setelah itu akan mati, kemudian kalian setelah itu akan dibangkitkan. Siapa yang dibangkitkan? Kalian. Siapa? Kita semua. Jasad ini yang sekarang ada sama kita ini. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 15 dan 16. Dalam surat Yasin ayat 78-79 berkata orang-orang kafir, man yuhil idhama wa hiya ramim. Siapa yang akan mengembalikan tulang belulang setelah dia berserakan? Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwal marrah. Katakan, yang menghidupkannya dialah yang pertama kali menciptakannya. Wa huwa bikulli khalqin alim, dan dia dengan seluruh makhluknya maha mengetahui. Ini semua menunjukkan yang dikembalikan roh jasad kita yang ini. Bukan Allah ciptakan jasad baru, bukan. Dalam hadis Rasulullah katakan tentang kelak manusia akan dibangkitkan, innakum satuhsyaruna hufatan uratan ghurlan buhman. Kalian akan dibangkitkan di padang mahsyar dalam keadaan telanjang kaki, telanjang badan, tidak berkhitan. Kalian berarti siapa? Kita ini semua yang dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan orang lain Allah ciptakan, bukan makhluk lain. Jadi ini makna fatu'adul arwah ilal ajsad, dikembalikan ruh itu kepada jasad-jasadnya, jasad yang sekarang ada ini, yang akan hancur ini. Walaupun ada yang Allah kecualikan yang tidak hancur, jasadnya para nabi, para syuhada dalam hadis-hadis yang sahih, tetapi kebanyakan makhluk akan hancur. Kemudian berkata Syekhul Islam, wa taqumul qiyamatu allati akhbarallahu biha fi kitabih wa ala lisani rasulih wa ajma'a 'alaiha almuslimun. Maka terjadilah kiamat yang telah diberitakan Allah di dalam kitabnya dan di atas lisan rasulnya, dan sebagaimana yang telah disepakati oleh kaum muslimun. Di sini disebutkan oleh Syekhul Islam 3 dalil tentang adanya hari kiamat daripada Quran, daripada sunnah, dan daripada ijma' kesepakatan kaum muslimun. Dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat menjelaskan tentang hari berbangkit ini dengan berbagai macam variasi, ragam, ungkapan yang menakutkan. Allah menyebutkan di antara dalam surah Al-Hajj ayat 1 dan 2, ya ayuhan nas, wahai manusia, ittaqu rabbakum, takutlah kalian kepada Rabb kalian, inna zalzalatas saati syai'un azim. Sesungguhnya goncangan kiamat itu, dahsyatnya huru-hara pada hari kiamat, syai'un azim, sesuatu perkara yang sangat besar sekali. Yauma tarawunaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Pada hari ketika ibu-ibu yang menyusui anaknya meninggalkan anaknya, kebingungan. Subhanallah. Itu menunjukkan dahsyatnya. Ibu-ibu yang menyusui anak ditinggalkan anaknya. Wa tada'u kullu dzati hamlin hamlaha. Setiap yang hamil akan melahirkan kandungannya, gugur semuanya. Subhanallah. Wa taran nasa sukara. Engkau melihat seolah-olah manusia mabuk. Wa ma hum bisukara. Bukanlah mereka itu mabuk.
Walakinna 'adzaballahi syadid. Tetapi sesungguhnya azab Allah sangatlah dahsyat. Ini peristiwa hari kiamat. Ya Allah Subhanahu wa taala sebutkan Al-Qur'an Al-Karim dalam ayat-ayat yang banyak sekali. Dalam surah Al-Haqqah, Al-Haqqah, Mal-Haqqah, wa ma adraka Mal-Haqqah, Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, banyak sekali ayat-ayat. Dalam hadis Rasulullah juga banyak sekali disebutkan tentang peristiwa hari kiamat. Demikian juga ijma' kaum muslimin. Sepakat kaum muslimin akan adanya hari berbangkit hari kiamat. Yang mengingkari kesepakatan ini dia keluar daripada Islam. La haula wala quwata illa billah. Dia akan menjadi kafir. Kecuali memang dia tidak mengetahuinya karena kejahilannya. Jauhnya daripada negeri Islam. Maka orang seperti ini diberikan kepadanya ilmu, pemberitahuan. Kalaulah dia tinggal di negeri kaum muslimin, tersebar di sana Al-Quran, Sunnah, kemudian dia ingkari, orang seperti ini tidak ada alasan. Yang menyepakatinya kafir. Dan subhanallah ikhwan, banyak kaum filosof, ahli filsafat yang tidak mengakui adanya hari berbangkit. Tidak ada kebangkitan jasad kata mereka. Seperti Ibnu Sina, Al-Farabi dan lain-lainnya. La haula wala quwata illa billah. Banyak. Kemudian kitab-kitab yang terdahulu kala juga, Taurat, Injil telah memberitakan hal ini. Bahkan masih ada sampai sekarang orang-orang Nasara, orang Yahudi mengetahui. Mereka menyepakati mengimani akan adanya hari berbangkit. Masih ada dalam kitab-kitab mereka peristiwa tentang hari berbangkit. Demikian juga dalil akal. Akal yang sehat menunjukkan akan ada pasti hari berbangkit. Pada waktu tersebut akan diberikan manusia ganjaran kebaikan dengan mereka yang perbuat. Dengan kebaikan yang mereka perbuat. Ganjaran kejelekan dengan apa yang mereka perbuat. Supaya tidak sama antara orang-orang yang berbuat kebaikan dengan orang-orang yang berbuat kejahatan. Apalagi banyak orang-orang yang mungkin di dunia ini berbuat kejahatan lepas daripada siksa di dunia. Maka mustahil jika tidak diberikan Allah SWT azab di hari akhirat. Bertentangan dengan akal yang sehat. Mustahil. Allah mengatakan dalam banyak ayat, afanaj'alul muslimina kal mujrimin? Apakah mungkin kami samakan antara orang-orang yang muslim berserah diri yang pasrah kepada Allah dengan orang-orang mujrim, orang-orang yang pendosa, yang zalim, melampaui batas? Enggak sama ya, ikhwan. Tidak akan mungkin dapat disamakan. Kemudian berkata Syekhul Islam, fayaqumun nasu min quburihim li rabbil alamin hufatan uratan ghurla. Maka bangkitlah manusia dari kubur mereka menghadap Allah Rabbul Alamin dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian, dalam keadaan tidak berkhitan, belum berkhitan. Allah akan kembalikan, subhanallah, akan menjadi utuh dia. Perempuan yang dikhitan Allah akan kembalikan, laki-laki yang dikhitan Allah akan kembalikan, enggak ada yang terbuang, semuanya utuh. Dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kubur mereka. Ini lil aghlab. Kebanyakan orang meninggal dikuburkan. Tapi tidak seluruhnya. Ada yang tidak dikuburkan, ada yang tenggelam, ada yang terbakar, ada yang dimakan binatang buas, tapi kebanyakan mereka dikuburkan dan seluruhnya akan dibangkitkan dari dalam kubur mereka. Walaupun ada orang-orang yang tidak dikubur, yang dikremasi dan seterusnya, semua akan dibangkitkan li rabbil alamin. Mereka bangun menghadap seruan Rabbul Alamin, panggilan Allah SWT. Allahu Akbar. Allah akan menyeru kelak, ikhwan. Allah sebutkan dalam surat Qaf ayat 41 42, wastami' yauma yunadil munadi min makanin qarib. Dan hendaklah kalian mendengar, kamu mendengar ketika ada penyeru yang menyeru dari tempat yang dekat. Yauma yasma'una sayhata bil haqq, dzalika yaumul khuruj. Ketika mereka mendengar suara seruan yang hak, itulah dia hari al-khuruj, keluarannya manusia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allah seru mereka semua.
Bangunlah manusia mendatangi surah Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan dalam surah Al-Mutaffifin, "Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun?" Tidakkah mereka menganggap mereka akan dibangkitkan liyaumin azim, pada hari yang dahsyat, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Pada hari ketika manusia bangun menghadap Allah Rabbul Alamin. Hufatan uratan ghurla. Tidak beralas kaki. Enggak ada alas kaki, ikhwan. Uratan, tidak berpakaian. Ghurlan, tidak berkhitan. Sebagaimana manusia diciptakan oleh Allah SWT. Dalam keadaan demikian, Allah akan dibangkitkan seluruh manusia. Laki-laki, perempuan, semuanya telanjang. Telanjang, tidak ada benang yang menutup tubuh mereka. Tidak ada alas kaki. Tidak berkhitan. Dikembalikan sebagaimana pertama. Bertanya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa ardaha, bagaimana laki-laki dan perempuan ya Rasulullah? Yanzuru ba'dhum ila ba'dhin. Sebagian melihat kepada yang lainnya. Berkata Rasulullah, al-amru ashaddu min an yuhimmahum dzalik. Perkara hari itu lebih besar, lebih dahsyat, sehingga mustahil mereka memikirkan hal-hal seperti itu kembali. Allahu Akbar. Setiap orang pada hari itu sibuk dengan dirinya. Dia lupa segalanya, lupa anaknya, lupa istrinya, lupa saudaranya, lupa ibu bapaknya. Dalam banyak ayat Allah menyebutkan peristiwa ini. Di antaranya Allah sebutkan yauma yafirrul mar'u min akhihi. Pada hari itu seorang akan berlari daripada saudaranya. Wa ummihi wa abihi, lari daripada ibunya, lari daripada bapaknya. Wa sahibatihi wa banihi, dia akan lari daripada istrinya, daripada anak-anaknya. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Setiap orang pada hari itu sibuk dengan dirinya masing-masing. Sampai-sampai para nabi mengatakan nafsi, nafsi. Wahai diriku ini, diriku ini. Enggak ada orang ingat si fulan, si fulana, allan, enggak ada. Ini peristiwa yang paling dahsyat, ikhwan rahimakumullah. Sepanjang kita diciptakan oleh Allah SWT, masa penantian 50.000 tahun kita menanti di padang mahsyar. Bukan sedikit. Allahu Akbar. Matahari dekatkan oleh Allah SWT. Bagaimana nanti akan dibahas. Dan kelak ada masanya Allah akan berikan pakaian kepada orang-orang yang dibangkitkan. Dan yang pertama kali dipakaikan adalah Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana dikatakan Imam Bukhari dan Muslim dari jalan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Baik. Wahib. Iqra akmil. Babu jadid. Akmil atim. Wa tadnu. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala ma yajri fi yaumil qiyamah wa tadnu minhum asy-syamsu wa yuljamahumul araqu fatunsabul mawazinu fatawazzana biha a'malul ibadi wa yuljimuhumul araqu fatunsabul mawazinu fatawazzana biha fatuzanu biha a'malul ibadi faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladziina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun wa tunsarud dawawinu wa hiya sahaiful a'mali fa akhadha kitabahu bi yaminihi فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره كما قال سبحانه وتعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة
min tawazzuni hasanat man tuzanu hasanatuhu wa sayyi'atuhu fa innahum la hasanatin lahum walakin tu'addu a'maluhum fatuhsa fayuwaqifuna 'alaiha wa yuqarriruna biha. Baik, ahsant. Barakallahu fik. Berkata Dr. Shalih Fauzan hafizahullah, ma yajri fi yaumil qiyamah, apa-apa yang terjadi di hari kiamat. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa tadnu minhum asy-syamsu wa yuljimuhumul 'araqu wa tunsabul mawazinu fatuzanu biha a'malul ibad faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladhina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Maka dekatkan untuk mereka matahari. Kemudian mereka tenggelam sampai ke mulut mereka dengan keringat mereka sendiri, membuat mereka tertahan untuk berbicara. Fatunsabul mawazin, kemudian ditegakkan timbangan. Fatuzanu biha a'mal ibad, kemudian akan ditimbang dengannya seluruh amalan-amalan hamba. Allah berfirman, "Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun." Barang siapa yang berat timbangannya, maka merekalah orang-orang yang beruntung. "Wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladziina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun." Maka barang siapa yang ringan timbangannya, mereka itulah orang-orang yang merugi diri mereka di neraka jahanam berkekalan, wal iyad billah. Wa tunsyarud dawawin, akan dibentangkan buku-buku amalan manusia. Wahia sahaiful a'mal, yakni buku-buku yang mengumpulkan amalan-amalan hamba. Fa akhidan kitabahu bi yaminih, maka ada orang-orang yang mengambil kitab dengan tangan kanannya. Kitab amalannya yang dituliskan padanya seluruh amalannya, ada yang mengambil kitabnya dengan tangan kanannya. Wa akhidan kitabahu bi shimalih, ada pula yang mengambil kitabnya dengan tangan kirinya. Aw min wara'i dhahri, atau dari belakang punggungnya. Kama qala subhanahu, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba." Dan setiap manusia, kata Allah, kami lengketkan besertanya, kami gantungkan besertanya ta'irahu, amalan-amalannya yang dia perbuat, dan dikeluarkan baginya di hari kiamat kitabnya, kitab amalannya, yalqahu mansyura, yang dia dapati dalam keadaan terbuka, terbentang. Iqra kitabak, baca sendiri bukumu itu. Kafa bi nafsikal yawma 'alaika hasiba, cukuplah dirimu sendiri yang menghitung apa-apa yang telah kau perbuat, yang memperhitungkan apa-apa yang telah kau lakukan. Wa yuhasibullahu al-khalaiqa, maka Allah akan menghisab makhluk. Wa yakhlu bi 'abdihi al-mu'min, dan Allah akan menyendiri dengan hambanya yang beriman. Fa yuqarriruhu bi dhunubihi, maka Allah SWT tunjukkan kepada hamba yang beriman tersebut dosa-dosanya, maka dia mengakuinya. Kama wasafa dzalika fil kitabi wa sunnah, sebagaimana disebutkan dalam Alkitab dan dalam sunnah. Wa ammal kuffaru, dan adapun orang-orang kafir, fala yuhasabuna muhasabata man tuzanu hasanatuhu wa sayyi'atuhu. Orang-orang kafir tidak akan diperhitungkan sebagaimana diperhitungkan orang-orang beriman, tidak diperhitungkan antara kebaikan dengan kejelekannya. Fa innahum la hasanata lahum, la hasanati lahum, karena tidak ada bagi mereka kebaikan sedikit jua pun. Walakin tu'addu a'maluhum, tetapi hanyalah dihitung saja amalan mereka semua. Fatuhsa, dikumpulkan, dihitung. Fayuqafuna 'alaiha, kemudian dengan hal tersebutlah, dengan amalan tersebutlah mereka diberdirikan. Wa yuqarriruna biha, dan mereka mengakuinya. Waliyadzubillah. Subhanallah. Enggak ada istilah bagi orang kafir timbangannya lebih berat, lebih ringan, enggak ada. Enggak ada sama sekali kebaikannya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Iqra syarh. Tafadhal. الشرح ذكر الشيخ رحمه الله في هذا الكلام
بعض ما يجري في يوم القيامة مما ذكر في الكتاب والسنة فإن تفاصيل ما يجري في هذا اليوم مما لا يدرك بالعقل وإنما يدرك بالنقول الصحيحة مما لا يدرك بالعقل وإنما يدرك بالنقول الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ومن الحكمة في محاسبة الخلائق على أعمالهم ووزنها وظهورها مكتوبة في الصحف مع إحاطة علم الله بذلك ليرى عباده كمال حمده. طيب. حسبك. ذكر الشيخ رحمه الله في هذا الكلام بعض ما يجري في يوم القيامة. Syekhul Islam menyebutkan dalam perkataan ini beberapa perkara yang terjadi di hari kiamat. Berarti bukan seluruhnya, beberapa perkara. Mimma dzukira fil kitab wa sunnah. Perkara-perkara yang disebutkan dalam kitab dan dalam sunnah. Fa inna tafasila ma yajri fi hadzal yaumi mimma la yudraku bil aqli. Karena rincian perkara-perkara yang akan terjadi pada hari kiamat ini tidak akan mungkin dapat dicerna dengan akal, diketahui secara pasti dengan akal, diliputi secara pasti dengan akal. Wa inna ma yudraku bin nuqul as-sahihati 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam. Hanyalah dapat diketahui dengan apa-apa yang dikisahkan Nabi, dinukil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, alladzi la yantiqu 'anil hawa, yang tidak berbicara kecuali dengan wahyu. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ini sebagian yang disebutkan dalam kitab sunnah. Adapun rinciannya, ya, rincian secara detail itu tidak akan dapat diketahui dengan akal. Jadi tidak bisa diraba-raba, tidak bisa dipaksakan keterangannya, penjelasannya. Cukuplah kita menukil apa-apa yang disebutkan dalam kitab, dalam sunnah Rasulullah SAW, yang mana sunnah tersebut adalah merupakan wahyu. Bagaimana Allah katakan, in huwa illa wahyun yuha, tidaklah dia kecuali wahyu yang diwahyukan. Wa minal hikmati fi muhasabatil khalaiqi ala a'malihim waznuha wa dhuhuruha maktubatan fi as-suhufi ma ihyatati ilmi Allah bidzalik liyura ibaduhu kamala hamdihi wa kamala adlihi wa si'ata rahmatihi wa 'azamata mulkihi. Berkata Dr. Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala, di antara hikmah kenapa makhluk harus dihisab, harus kembali diperhitungkan semua amalannya, dihitung, dihisab, kemudian ditimbang, kemudian ditampakkan amalan tersebut dalam catatan sahifah, raport mereka, lembaran-lembaran amalan mereka dalam buku mereka. Padahal Allah SWT sesungguhnya tidak butuh kepada hisab, tidak butuh untuk ditampilkan itu semua kepada hamba. Semua telah diketahui Allah SWT. Allah telah meliputi ilmu seluruh hamalan manusia. Untuk apa ditampakkan? Untuk apa ditampakkan kepada makhluk, kepada hamba? Kembali manusia dihisab. Tanpa dihisab Allah mengetahui. Ini masuk neraka, ini masuk surga. Untuk apa hikmahnya? Berkata Dr. Shalih Fauzan, liyara ibaduhu kamala hamdih. Agar makhluk hamba melihat betapa sempurnanya pujian bagi Allah SWT. Wa kamala adlih, betapa sempurnanya keadilan Allah Subhanahu wa taala. Agar tidak terkesan seolah-olah apa-apa yang Allah timpakan kepada makhluk itu semua karena kezaliman Allah. Tidak, makhluk sendiri yang memperhitungkannya. Makanya kata Allah, "Iqra kitabak," kau baca sendiri amalanmu, kitabmu itu. "Kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba." Cukup dirimu saja yang menghitung ini semua amalanmu. Maka hamba tahu dia akan binasa, dia akan celaka, dia tahu. Dia lihat sendiri, dia perhatikan sendiri. Supaya tegak hujjah. Subhanallah. Diperlihatkan kepada hamba. Ditimbang, dihisab. Supaya tegak hujjah. Jangan sampai ada kesan Allah SWT menzalimi hambanya. Tidak. Apapun yang Allah perbuat semua dengan hikmahnya. Dan ada pun beberapa perkara yang terjadi pada hari kiamat ini terhadap hamba. Yang pertama, annaha tadnu minhumus syams, bahwasanya akan didekatkan kepada mereka matahari. Allahu Akbar. Itu semua akan hancur. Matahari itu akan hancur. Allah akan kembalikan matahari. Allahu taala alam. Ay taqrubu min ru'usihim, akan dekat sekali dengan kepala mereka. Kama rawa Muslimun 'anil Miqdadi radhiyallahu anhu,
sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Muslim dari Jalal Miqdad radhiyallahu anhu berkata Al-Miqdad, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza kana yaumul qiyamati udniyatis syamsu minal ibad, apabila datang hari kiamat, terjadi hari kiamat, didekatkan matahari daripada hamba, hatta takuna qadra milin aw milain, sehingga matahari jaraknya hanyalah 1 mil atau 2 mil saja daripada manusia. Allahu Akbar. 1 mil, ikhwan. Berapa 1 mil itu? 1 kilo berapa? Berapa 1 mil? 1,7 kilo. Kilometer. Subhanallah, dekat sekali. Sekarang ini berapa jarak matahari dengan kita sekarang? Ada yang tahu enggak? Ada yang pedang ukur? Kayaknya ada dihitung itu. Yang penting jauh sekali matahari. Padahal ikhwan, kalau matahari itu didekatkan sedikit saja, terbakar bumi ini. Subhanallah, itu dahsyat sekali matahari itu. Tinggi radiasinya, maka Allah Subhanahu wa taala lapisi bumi dengan berbagai macam lapisan-lapisan ozon, lapisan atmosfer. Kalau dekat saja, lebih dekat, hancur kita semua, binasa, terbakar kita. Subhanallah. Tapi dari kiamat, ya, Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia dengan kekuatan yang sempurna. Ya. Di dunia ini kita lemah sekali, ikhwan. Antum 50 hari berdiri di bawah matahari, enggak makan, enggak minum, mati. Enggak tahan 50 hari aja. Ya. Di hari kiamat, subhanallah, 50.000 tahun kita sebagaimana oleh Syekh Muhammad Shalih Utsaimin rahimahullah, 50.000 tahun di padang mahsyar kita. Dan 1 hari di sana sama dengan 1000 tahun di sini. 1000 kalikan 50.000 cuman, ya kawan. Makanya hitungan kita di dunia hidup sangatlah sebentar sekali. Ka'annaha sa'atun minan nahar. Sebagaimana kata Allah, seolah-olah dia siang belaka, waktu siang saja. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sebentar sekali kita. Umur antum ini 70 tahun udah panjang kali itu. 80 tahun udah panjang itu. 100 tahun jarang-jarang orang. Dibandingkan kelak di hari kiamat, subhanallah, enggak ada bandingannya. Berkata Syekh Muhammad Shalih Utsaimin, "Fal jawabu 'ala dzalika anna an-nasa yuhsyaruna yaumil qiyamah laisu 'ala al-quwwati allati hum 'alaiha al-'an." Ketika manusia dibangkitkan di hari kiamat, mereka bukan sebagaimana di dunia seperti sekarang ini. Kekuatan mereka tidak sama dengan kekuatan ketika mereka hidup di dunia. Bal hum aqwa wa a'zamu wa ashaddu tahammulan. Mereka lebih kuat untuk menanggung derita itu. Subhanallah. Kalaulah di dunia ini 50 hari aja, mungkin seminggu aja orang tewas itu. Enggak usah kasih makan, enggak usah kasih minum bau matahari. Di padang mahsyar, ikhwan, antum enggak terpikir, "Ih, lapar di saya mau makan." Enggak ada warung di sana. Enggak ada warung, ikhwan. Antum mau berlindung ke mana? Enggak ada perlindungan. Padang mahsyar ardun falat, bumi yang terbentang. La tara fiha iwajan wala amta. Enggak ada gunung, enggak ada lembah, enggak ada tanah yang subhanallah. Enggak ada tempat antum berlindung, bernaung, enggak ada pohon-pohonan, semuanya datar. Matahari dekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Antum enggak minum, enggak makan, berkeringat, subhanallah. Wa tadnu minhumus syams, dekatkan untuk mereka matahari. Berarti seluruh manusia itu akan terpanggang dengan panasnya matahari, sehingga mereka berkeringat. Kecuali yang Allah SWT khususkan. Ada orang-orang yang tidak, ikhwan, tidak terpanggang dengan panasnya matahari, yang Allah lindungi di hari kiamat. Seperti tadi disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan, para nabi dan yang lain-lainnya. Rasulullah menyebutkan ada 7 golongan. 7 golongan manusia ini yang Allah akan lindungi kelak. Ya, daripada panasnya matahari di padang mahsyar. Sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan orang-orang yang Allah akan lindungi pada hari kiamat. Yang mana pada hari tidak ada lindungan kecuali lindungan Allah SWT. Lindungan yang Allah ciptakan untuk mereka.
terlindung mereka. Subhanallah. Kalau antum mau dan kita mau mendapatkan perlindungan Allah SWT, maka ketahuilah tujuh manusia ini. Semoga kita dapat masuk daripada satu bagian daripada 7 bagian tersebut. Berkata Rasulullah, imamun adil. Seorang imam, penguasa yang adil. Subhanallah. Bukan yang zalim, tapi yang adil. Yang kedua, syabun nasya fi ibadati fi ta'atillah. Pemuda yang tumbuh besar, dewasa dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan keutamaan pemuda tersebut. Karena kebiasaannya pemuda itu hidupnya penuh dengan hura-hura, hingar-bingar, kelalaian. Lihatlah yang banyak lalai itu siapa? Pemuda itu. Para pemuda lalai, buang-buang umur, happy-happy, senang-senang. Tapi pemuda ini nasya'a fi ta'atillah, tumbuh dari kecil hingga besar dalam berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak tahu dia dunia malam itu, enggak tahu dia. Subhanallah. Enggak tahu dia namanya night club itu, enggak tahu dia. Kafe-kafe itu enggak tahu dia. Panti pijat itu enggak tahu dia itu. Enggak tahu dia. Taunya taat kepada Allah Subhanahu wa taala, masjid, rumah, masjid, sekolahnya, pesantrennya. Ya. Enggak tahu di dunia hitam itu. Allahu Akbar. Nasya'a fi ibadatillah. Dia tumbuh, besar, berkembang, menjadi dewasa dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada dia jadi playboy, enggak ada cerita. Melanglang buana, subhanallah, enggak ada. Nasya fi ibadatillah. Yang ketiga, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid, ahli masjid, pemakmur masjid, selalu dia rindu kepada masjid, selalu ingin di dalam masjid, istiqamah untuk dapat melaksanakan salat berjamaah di masjid. Subhanallah. Ini ada peluang untuk antum ini. Gak mungkin yang pertama, gak jadi pemimpin antum, payah jadi presiden. Gak usah mengharap lah yang pertama. Yang kedua, ternyata antum udah tua-tua ini. Udah sempat dulu banyak kasus. Ya kan? Udah banyak dulu melalang buana, dunia hitam putih, belang-belang semua udah antum lewati. Gak mungkin lagi. Yang ketiga coba. Apa yang ketiga? Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid. Coba antum upayakan. Ya, makmurkan masjid. Yang keempat, wa rajulani tahabba fillah, ijtama'a 'ala dzalik wa tafarraqa 'alaih. 2 orang lelaki yang saling mencintai karena Allah. Mereka berkumpul dan berpisah karena Allah Subhanahu wa taala saja. Ini menunjukkan tingkat keimanan yang sempurna. Dia mencintai seorang bukan karena kecantikan, bukan karena ada manfaat yang diambilnya, berupa harta, jabatan, seterusnya, enggak ada. Dia mencintai orang tersebut hanya karena Allah saja. Ikhlas. Bagaimana kata Rasulullah, salasun man kunna fi wajada halatul iman. 3 macam perkara yang dalam diri seorang dia akan dapat manisnya keimanan. Di antaranya adalah ya, antuhibbal mar'a la tuhibbu illa lillah. Engkau cintai seorang tidaklah kau cintai kecuali karena Allah saja. Ini bisa ada peluang ini. Antum cari teman yang saleh, yang baik, antum dekati dia, antum mencintainya, mengasihinya karena Allah saja. Yang ketiga, yang keberapa? Yang kelima. Berapa, man? Kelima. Itu keempat atau kelima? Jangan sampai bilang Abdurrahman bilang 5, antum bilang 4. Atau bilang 6 tambah payah lagi kita. Yang kelima, wa rajulun da'athu imra'atun dzatu mansabin wa jamal faqala inni akhafullah. Laki-laki yang diajak berzina oleh perempuan yang cantik cerita, punya kedudukan, punya harta, semua lengkap. Tetapi dia berkata, inni akhafullah, aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Yusuf alaihissalam, ya, diseru oleh Zulaikha
dengan kecantikannya yang luar biasa. Kecantikannya yang luar biasa, hartanya, jabatannya, kedudukannya, di istananya, semua lengkap. Berkata Yusuf, inni akhafullah Rabbal alamin. Aku takut kepada Allah Rabbal alamin. Subhanallah, la ilaha illallah. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang seperti ini ya. Ini berat ini ikhwan, tantangannya berat sekali. Perempuan itu tantangannya berat sekali. Kalau enggak akan mungkin, kata Nabi SAW, tidak pernah aku tinggalkan fitnah, ujian, cobaan kepada lelaki setelahku yang lebih besar daripada cobaan wanita. Besar sekali dia. Subhanallah. Nabi Yusuf alaihissalam, ya, hampir Yusuf alaihissalam tergelincir, sehingga dia berdoa, ya, Rabbi srif anni kaidahunna. Ya Allah, palingkan daripada aku tipu daya mereka. Allahu Akbar. Nabi Yusuf alaihissalam. Wa illam tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna. Kalau tidak kau palingkan hatiku ini dari tipu daya mereka, aku akan terpengaruh dengan mereka. Perempuan, wallahi thumma wallah, adalah musibah yang paling besar kepada kaum laki-laki, yang menggelincirkan kaum laki-laki. Subhanallah. Fitnah mereka, suara mereka, gerak-gerik mereka. Tapi laki-laki ini istimewa. Dia katakan, inni akhafullah. Aku takut kepada Allah SWT. Dalam keadaan dia mampu berzina, ada peluang, semua lengkap, fasilitas lengkap, ada security yang jaga, semua lengkap. Dia katakan, inni akhafullah. Berat. Kemudian yang keenam, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seorang laki-laki yang bersedekah, dia merahasiakannya, dia sembunyikan, sehingga saking sembunyinya perkara tersebut, tangan kirinya enggak tahu apa yang diperbuat tangan kanannya. Subhanallah. Ini merupakan sifat yang terpuji. Dia berinfak, bersedekah, dia rahasiakan. Banyak orang infak tapi enggak sabar membicarakannya. Subhanallah, enggak sabar dia. Alhamdulillah kami telah bangun itu sekolah, kami telah buat. Payah dia tahan diri, subhanallah. Walaupun dia ikhlas, akan berkurang ganjaran pahalanya. Ya. Dalam kitab Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dikatakan, malaikat itu memiliki dua catatan, diwanus sir, diwanul alan. Catatan amalan manusia yang diperbuat dengan terang-terangan, catatan amalan manusia yang diperbuat dengan sembunyi-sembunyi. Kalaulah orang melaksanakan suatu amalan dengan sembunyi-sembunyi, dicatat dalam catatan ini, diwanus sir, yang memiliki keutamaan yang tinggi. Kalau dia terangkan sama orang, dipindahkan kepada diwanul alan, catatan yang terang-terangan. Kalau anda kata masuk riya, dibuang ke lubang sampah, enggak dapat sama sekali. Kemudian yang ketujuh, wa rajulun dzakarallahu khaliyan fafadhal ainah. Seorang laki-laki yang dia mengingat Allah dalam kesendiriannya, maka menangislah, keluarlah air matanya, subhanallah, karena takut kepada Allah SWT. Ini 7 golongan yang akan dapat lindungan Allah ketika matahari dekatkan, ketika manusia tenggelam dengan keringatnya. Wa yuljimuhumul araq. Berkata Dr. Shalih Fauzan, ay yasilu ila afwahim. Wa yuljimuhumul araq maknanya adalah keringat mereka sampai ke mulut mereka, itu tenggelam mulut mereka. Fayasir bimanzilatil lijam yamna'uhum minal kalam. Seolah-olah dia bagaikan al-lijam, yakni tempat binatang itu, kuda, ya, untuk mengendalikannya diletakkan pelananya tali kekang. Siapa sini ahlinya kuda ini? Al-lijam itu, tali yang diikatkan untuk mengarahkan kuda atau unta. Diikatkan biasanya di mulutnya. Kiri ke kanan, tinggal tarik kanan, dia ke kanan, kiri ke al-lijam. Maksudnya di sini apa, ikhwan? Keringat itu membanjir sampai tertutup lisan mereka, tertutup mulut mereka, subhanallah. Sehingga enggak bisa mereka berbicara, apalagi minta tolong. Wa dzalika natijat lidunuwi syamsi minhum. Karena
dekatnya matahari daripada mereka. Banjir keringat, subhanallah. Wa dzalika binisbati li aktsaril khalq. Dan ini terjadi kepada kebanyakan manusia. Wa yustathna min dzalikal anbiya wa man sya'allah. Dikecualikan para nabi dan orang-orang yang Allah kehendaki yang tadi kita sebutkan. Subhanallah. Dan bertingkat-tingkat ikhwan rahimakumullah. Yang paling tinggi itu sampai tenggelam, sampai di mulutnya. Namun ada yang tidak seperti itu. Ada yang sampai ke mata kakinya keringatnya. Sesuai dengan amalannya. Sampai ke mata kaki. Ada yang sampai ke lututnya, lutut. Ada yang sampai ke pinggang. Dan ada yang sampai ke mulutnya. Allahul musta'an. Berbeda-beda. Karena panasnya matahari. Karena banyaknya manusia, sempitnya manusia. Di padang yang begitu luas, tapi sempit ikhwan. Tenggelam manusia dengan keringat-keringat mereka sendiri. Sesuai dengan tingkat amalan mereka. Subhanallah. Antum bayangkan, seluruh manusia dibangkitkan. Dari Adam. Umat Nabi Nuh aja berapa banyak? Umat Nabi Musa berapa banyak? Semua dibangkitkan. Semua dibangkitkan dalam keadaan yang sama. Telanjang di bawah matahari yang terik. Maka mereka pun berkeringat. Ada yang sampai ke mulutnya, ada yang sampai ke pinggang, ke betis, ke lutut, ke mata kaki. Dan ada yang tidak berkeringat, dapat lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Yauma la dhilla illa dhilluh. Pada hari enggak ada lindungan kecuali lindungan Allah. Bukan maknanya Allah Subhanahu wa taala melindungi mereka dengan bayangan Allah, tidak. Dengan naungan Allah, mustahil. Berarti matahari di atas Allah Subhanahu wa taala, enggak. Maknanya Allah ciptakan untuk mereka perlindungan. Jangan diartikan yauma la dhilla illa dhilluh, pada hari enggak ada lindungan kecuali lindungan Allah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu bayangannya melindungi mereka, tidak. Bagaimana payung melindungi manusia, tidak. Karena Allah a'la min kulli syai', maha tinggi. Tidak ada bayangan Allah Subhanahu wa taala di situ. Bayangan itu kita yang punya. Ada matahari, akhirnya adalah bayangan. Misalnya kita bernaung di bawah bayangan. Allah di atas segalanya. Maknanya Allah ciptakan perlindungan kepada mereka. Kalau ada yang ngawur bertanya, "Gimana Ustaz? Gimana itu cara berkumpulnya? Ada yang sampai ke mulut, ada yang sampai ke lutut, ada yang sampai ke pinggang. Bagaimana itu?" Bagaimana? Air kan biasanya sifat air itu kan dia akan sama. Tingginya. Ini orang-orang yang pakai akal-akalan. Akhirnya dia tolak di sini. Subhanallah. Gampang aja bagi Allah Subhanahu wa taala, ikhwan rahimakumullah. Itu dalam keadaan dunia ini beda dengan kiamat, terserah Allah Subhanahu wa taala. Antum lebih pening lagi kata Syekh Muhammad Shalih Utsaimin, sungai-sungai di surga itu enggak ada sama sekali paritnya. Enggak ada. Di sini sungai itu harus dalam parit. Enggak ada di surga itu enggak ada parit. Jangan takut antum tergelincir masuk dalam parit, enggak ada. Subhanallah. Ini perkara alam akhirat, akal kita enggak sampai. Yufajjirul anhar khilalah tafjira. Subhanallah. Mereka pancarkan sungai-sungai itu sebagaimana kehendaki. Allahu Akbar. Ini perkara hari kiamat. Kalau ada yang mengatakan boleh jadi Ustaz, dibagi-bagi ini, yang keringatnya sampai ke lutut ini, tempatnya ini, yang keringatnya sampai ke mulut ini, kita katakan ini alam gaib. Enggak bisa kita reka-reka. Enggak boleh kita katakan boleh jadi, enggak boleh jadi. Wallahu alam. Enggak tahu kita itu. Yang penting begitulah kata hadis. Ya. Dikatakan dalam hadis, orang-orang yang azan atwalun nasi anaqan yaumil qiyamah, yang paling panjang lehernya. Jangan terbayangkan, kayak jerapah berarti dia. Ini alam ya akhi, alam akhirat kita enggak tahu bagaimana hakikatnya. Subhanallah. Ini di luar daripada akal kita, enggak bisa tercerna, ikhwan rahimanillah wa iyyakum ajma'in. Ini yang pertama, insyaallah taala. Yang kedua dan seterusnya akan kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Nas'alullah as-salamata wal afiyata minan nar. Semoga kita dilindungi Allah daripada neraka. Semoga Allah selamatkan kita daripada fitnah kubur. Allah selamatkan kita di padang mahsyar. Allah lindungi kita di padang mahsyar. Innahu waliyyun mujib. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa akhir da'wan alhamdulillahi rabbil alamin. Ada yang bertanya? Tafadhal. Da'iman anta. Tafadhal.
Beliau selalu memulai pertanyaan ini. Jamil, fadhal. Ini Ustaz yang ingin Anda tanyakan. Tadi Ustaz menjelaskan bahwa di hari kiamat ibu akan lari dari anak dan suaminya. Suami akan lari daripada istri dan anaknya dan seterusnya. Itu Allah yang sebutkan ya? Iya. Baik. Bukan saya. Yang ingin Anda tanyakan Ustaz, begitu dahsyatnya hari itu, adakah manusia ataupun hamba Allah yang masih memikirkan tentang orang lain? Atas jawaban jazakallahu khairan. Allahu ta'ala alam. Gak tahu saya jawaban ini. Adakah manusia yang memikirkan orang lain? Gak tahu saya. Para nabi mengatakan nafsi, nafsi. Adam dimintai oleh manusia. Wahai Adam, anta abul bashar. Bukankah engkau bapak manusia? Bukankah Allah ciptakan engkau dengan dua tangannya? Tidak kau lihat kami ini sekarang? Alam tara ma nahnu fih? Tidak kau lihat bagaimana keadaan kami sekarang? Mintalah kepada Tuhan agar memulai persidangan. Kata Adam, lastulaha, bukan aku yang berhak untuk itu. Aku telah menzalimi diriku, aku telah melanggar perintah Tuhanku. Nafsi, nafsi, jiwa, jiwa, diriku, diriku. Adam, itu kata Adam, itu kata Nabi Nuh, itu kata Nabi Musa, Isa, Ibrahim. Subhanallah. Enggak tahu kita ketika itu apakah ada orang yang memikirkan orang lain. Allah Ta'ala alam. Umumnya ayat mengatakan yauma yafirrul mar'u. Pada hari itu setiap orang, kata-kata al-mar'u di sini alif lam menunjukkan umum. Lari daripada ibunya, bapaknya, semua lari, enggak ada. Allahu akbar. Allahu a'lam bissawab. Fadhal. Ustaz, tadi disebutkan 7 golongan yang mendapat naungan Allah di hari kiamat. Semuanya laki-laki, Ustaz. Kalau perempuan di mana, Ustaz? Jamil. Kata-kata rajulun, laki-laki, laki-laki, laki-laki. Setiap perkataan yang berbicara tentang laki-laki masuk di sana perempuan. Ya, karena an-nisa'u syaqa'iqur rijal. Kaidahnya, perempuan itu adalah saudaranya laki-laki. Apa yang berlaku kepada laki-laki berlaku untuk perempuan kecuali jika ada dalil yang mengkhususkannya. Yang antum ketika berpuasa, ya Allah seru laki-laki. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Siapa amanu? Kalau antum belajar bahasa Arab, dhamir amanu untuk siapa? Laki-laki. Ya. Kalau perempuan amanat kalau satu orang. Ya amanna kalau anda kata banyak. Enggak ada sini perempuan masuk. Tetapi setiap khitab, setiap perintah yang ditujukan kepada laki-laki di sana perempuan masuk kecuali jika ada pengkhususan. Paham tak? Jadi jangan takut ke perempuan, jangan takut. Rajulun, imra'atun juga ada itu semua. Jangan khawatir, wallahu ta'ala alam. Bagaimana nih Ustaz, laki-laki disuruh perempuan? Ya balikkan saja, ada perempuan disuruh laki-laki untuk berzina, dia katakan inni akhafullah. Bisa? Dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam. Yang bagus kita nyantum lah, yang paten sedikit bertanya itu. Ganti yang lain lah. Ilmiah sedikit. Enggak ada yang bertanya jadinya nih ya. Alhamdulillah. Udah? Tafadhal. Barakallahu fik. Kasih mikrofon. Ini saudara antum dari Singapura ini, ikhwan. Alhamdulillah. Beliau datang kemari untuk talabul ilmi. Ustaz, tadi dikatakan akan dikembalikan roh pada jasad. Ada enggak keterangan dari sunnah atau dari Quran jasad yang mana yang akan dikembalikan, yakni kalau orang tu meninggal pada umurnya 80-an, adakah jasad itu yang akan dibangkitkan? Ataupun jasad yang mana? Jasadnya semasa muda atau semasa tua? Apakah beliau bertanya jasad itu dikembalikan dalam usia berapa? Apakah ketika dia usia kakek-kakek itu dalam keadaan bungkuk dia jalan di padang mahsyar, atau ketika dia berusia masih kanak-kanak? Enggak ada keterangan kecuali dalam beberapa riwayat manusia itu ke dalam alam mahsyar mereka semua sebaya pada usia mereka yang paling sempurna usianya. Kalau saya enggak khilaf antara usia 30 sampai 40 tahun. Usia yang paling maksimal mereka ketika itu. Jadi jangan khawatir antum, enggak ada anak bayi ketika diangkat ke anak bayi, oe enggak ada. Semua sama. Enggak ada orang tua yang udah terbungkuk, dia enggak ada. Dalam kondisi yang paling mereka sempurna fisiknya. Usia yang paling sempurna ketika itu Allah SWT bangkitkan mereka. Ya.
Jangan khawatir ketika itu. Orang-orang yang buta ketika itu Allah bagikan sama semua. Ya. Orang-orang yang cacat enggak ada ketika itu. Semua sama. Enggak ada yang ketika dibangkitkan pada mahsyar dia pakai kursi roda, enggak ada. Enggak ada. Semuanya sama kita. Anak-anak kecil yang mati kecil, orang-orang yang mati ketika dia tua, yang mati ketika dia muda, semuanya dibangkitkan pada sama semua. Jadi antum enggak usah khawatir. Jangan-jangan nanti pas umur saya 80 tahun dibangkitkan. Nanti orang-orang jalan tegap, saya bungkuk. Enggak ada. Sama semuanya. Wallahu ta'ala alam. Yang lain? Kayaknya semua sedang memikirkan kebangkitannya kayaknya nih. Subhanallah. Tafadhal. Kasih mikrofon. Bismillah. Ustaz, umat pada tiap-tiap zaman Nabi itu berbeda-beda untuk ukurannya Ustaz. Postur. Apakah di padang mahsyar nanti itu sama? Ya. Untuk ukuran postur. Size-nya semua disamakan itu. Jangan khawatir antum. Jangan khawatir. Kita ini orang Indonesia pendek-pendek. Ya, kita bangsa yang terakhir lahir. Bangsa Nabi Adam besar-besar. Anak Nabi Adam tinggi-tinggi. Nanti ketika di padang mahsyar kita kinjak. Jangan takut antum. Semuanya sama, standar semua. Ada ukuran standar yang Allah ketahui, saya nggak tahu itu. Ya. Nanti besar-besar mereka, kinjak nanti kita. Jangan takut, mereka raksasa nanti di bawah, enggak ada. Semuanya standar. Jangan khawatir, gampang itu bagi Allah SWT. Wallahu ta'ala alam. Detailnya itu ikhwan, enggak tahu gitu itu detail. Antum banyak berbicara tentang detail, saya enggak tahu itu semua. Itu di luar daripada akal kita itu. Wallahu ta'ala alam. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.